Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Serta dijauhkan dari wabah yang semakin hari semakin menyebar luas dan juga gak habis-habis, COVID-19. Semoga negeri kita, terutama dunia kita ini cepat dihindarkan dari wabah COVID-19. Oke, di kesempatan pada malam hari ini aku mau menceritakan sebuah kisah horor pendakian nih. Ya, ini nggak ada part-partnya sih. Jadi singkat dan langsung selesai di part ini. Jadi nggak ada part 1 dan nggak ada part 2 ya. Nah, kisah ini aku temukan di akun Twitter Arda Adib. Jadi kalian bisa cek di Twitternya ya. Jadi dia itu melakukan pendakian di Gunung Prau via Patak Banteng. Seperti apa ceritanya? Silakan simak cerita ini baik-baik sampai habis ya, biar kalian gak penasaran dan gak dengar cerita sepatah-patah gitu. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Karena dengan cara kalian mensubscribe, kalian mendukung channel aku. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banget karena udah mau subscribe dan setia nonton konten-konten aku. Dan jangan lupa juga ditekan tombol like-nya ya. Oke, langsung saja kita ke ceritanya sebelum tengah malam. Jangan tonton sendirian. Cerita horor pendakian Gunung Prau via Patak Banteng, ditulis oleh Arda Adib di akun media sosial Twitter. Ini adalah pengalaman pribadi saya sendiri sewaktu mendaki ke Gunung Prau via Patak Banteng. Beranggotakan 8 orang, 3 cowok dan 5 cewek. Kami banyak mengalami gangguan yang lumayan di luar nalar. Semoga dapat diambil pelajarannya ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arda dari kota Pekalongan. Saya mau sedikit berbagi pengalaman dan tidak berharap cerita saya viral. Semoga saja dapat diambil pelajaran dan hikmahnya. Oh ya, tadi nama saya Arda. Gue masih sekolah di sebuah SMK di kota Pekalongan. Pada suatu hari teman-teman ekstrakurikuler saya ada yang ngajak buat ngecamp. Tapi waktu itu rencana bukan di gunung. Setelah itu kami buat grup WhatsApp untuk mempersiapkan bagaimana acaranya nanti. Sebelumnya ini adalah anggota yang ikut waktu naik ke Gunung Prau di Twitternya Arda ya. Di sini aku kenalin satu persatu nama-nama temanku. Aku Arda, yaitu aku sendiri, Daru, Zaman, Labiba, Restu, Dina, Lucy, Manda. Lah, pada awal perencanaan jumlah anggota yang hendak ikut ngecamp lumayan banyak sih, sekitar 12 orang lebih. Sore itu sehabis latihan ekstrakurikuler, kami membahas perangan acara camping nanti. Awal mula kami hendak camp di Candi Air Terjun Dieng. Namun pada waktu itu ada usul dari temanku, gimana kalau kita naik gunung aja. Pada saat itu aku khawatir karena dari kami semua hanya 2 orang saja yang pernah mendaki gunung, dan kami membawa 5 cewek yang udah terlintas di pikiranku pasti menyusahkan. Tapi setelah aku pikir ulang, akhirnya aku setuju dengan alasan kita naik ke Gunung Prau, sebuah gunung yang menurutku cocok buat pemula. Akhirnya kami semua setuju dan kami akan mendaki Gunung Prau via Patak Banteng, jalur yang terkenal ekstrim, tanpa bonus, tapi lebih cepat sampai. Yap, itu benar. Karena aku udah 3 kali ke Prau lewat jalur itu dan terbukti cepatnya hanya memakan waktu 2-3 jam untuk sampai ke puncak. Terbukti juga dengan medanya yang tanpa ampun. Waktu demi waktu berlalu dan di H-6 atau kurang 6 hari
kita fix buat naik berlapan ke gunung itu. Pendakian sempat mundur 1 hari karena salah satu dari kami sedang haid, yaitu Labibah, dan aku gak mau nanggung resikonya. Akhirnya aku undurin 1 hari dan akhirnya aku jadwal ulang. Untuk jadwal, alat, logistik dan sebagainya sudah aku persiapkan. Tapi tiba-tiba di saat hari keberangkatan, Restu ngasih tahu sebuah kabar yang cukup mengagetkan. Ternyata di hari itu dia haid. Dia sempat berpikir buat tidak jadi ikut, tapi aku paksa buat ikut dengan alasan sayang uangnya semua udah dibeliin alat-alat dan kebutuhan. Dengan modal bismillah, semoga tidak terjadi hal yang diinginkan, kami tetap melanjutkan pendakian. Kami kumpul dari jam 9 karena semua sudah siap, dan jam 10 pun akhirnya kita langsung berangkat menuju base camp Dieng. Tak lupa berdoa dengan harapan sampai base camp jam 1 karena jarak memang tidak terlalu jauh. Tapi hal aneh mulai terjadi di perjalanan motor yang aku naikin milik Dina. Tiba-tiba mulai tidak kuat, padahal notabene spek motor ini cukup mumpuni, yaitu vario dan bensin sudah diisi full. Tapi tiba-tiba baru 1 jam perjalanan bensin sudah mulai kritis. Tapi aku masih berpikir positif. Oke lah, hal aneh kembali terjadi kali ini. Bukan cuma motor aku, beberapa motor temanku juga ikutan gak kuat, padahal jalan masih belum terlalu nanjak. Di luar ekspektasi kami lah. Baru sampai daerah Batur jam 3 sore. Itu tidak masuk akal sih menurutku. Seharusnya paling lama jam 2 itu udah sampai base camp, karena kita perjalanan tanpa berhenti. Hanya berhenti karena motor agak tidak kuat sekalian sholat, dan itu pun tidak terlalu lama. Tapi entah kenapa jam detik terasa cepat berputar. Pukul 6 petang bertepatan dengan adzan maghrib, kami sudah sampai dekat base camp. Akhirnya kami sholat terlebih dahulu dan memutuskan untuk nanjak atau trekking habis sholat isya. Di luar target, harusnya kami naik siang. Setelah itu kami tiba di base camp dan mempersiapkan simaksi dan semacamnya. Usai mengurus semua simaksi dan kami pun bersiap untuk trekking. Tak lupa berdoa terlebih dahulu dan salam sapa kepada penghuni di sana. Perjalanan awal menuju pos 1 melewati anak tangga yang cukup banyak. Di sini rombongan kami sudah mendapatkan beberapa gangguan gaib. Sekitar kira-kira 100 meter lah dari pos 1, aku dengar suara orang ketawa dengan melengking. Aku sudah paham akan hal itu, jadi aku mengabaikannya saja. Sampai di pos 1 itu kurang lebih sudah jam 10. Di sana ada 2 tenda yang berdiri. Di pos 1 kami istirahat kira-kira 15 menitan. Saat istirahat, Restu sering bengong dan aku udah lumayan sadar akan hal itu. Jadi aku selalu jaga dia, takut dia kenapa-napa karena mendaki saat haid itu sangat beresiko. Dan aku sadar akan hal itu. Oh iya, di sini barisan sangatlah tidak jelas. Karena keterbatasan cowok cuma 3, alhasil banyak hal yang aku abaikan. Aku gak bisa jagain yang lain karena di trek Restu selalu ada di belakang. Dia bilang capek, jadi gimana lagi, aku harus jagain dia dan yang lain udah pada di depan. Dan kami cuma bawa 3 senter. Lanjut perjalanan ke pos. Oh ya, sebelum aku lanjut ke ceritanya ini, jadi pesen nih, satu pesan buat teman-teman kalau mau muncak kemanapun itu, entah itu gunungnya tinggi ataupun enggak, entah itu jalurnya ekstrim ataupun enggak, entah kalian mau melakukan trekking siang, malam atau pagi, kalian harus benar-benar persiapkan logistik fisik, terus perlengkapan yang safety ya, yang benar-benar aman. Jadi jangan setengah-setengah gitu. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Jarak dari pos 1 ke pos 2 itu lumayan jauh, estimasinya 1 jam, dan trek yang semakin curam
Di sini beberapa teman cewek udah pada kelelahan dan kedinginan, terutama si Restu. Dia sudah tidak kuat berjalan dengan cepat. Mungkin keterbatasan inilah yang bikin kami lama di trek. Di perjalanan menuju pos 2, kondisi semakin tidak kondusif. Semua orang kelelahan entah karena apa, dan juga beberapa dari kami ada yang bisa merasakan akan hal gaib. Waktu istirahat, aku melihat samar-samar ada bayangan hitam yang melaju dan terbang ke atas, entah itu apa. Kondisi tidak membaik. Kami semakin sering mendapat gangguan dari makhluk gaib. Hampir sedikit lagi menuju pos 2 karena ada tanjakan yang lumayan curam. Beberapa teman aku jatuh, terutama Restu. Dia kepleset dan hampir jatuh. Untung aku sigap untuk menolongnya. Jadi aku harus lebih perhatiin dia. Sekitar pukul setengah 12 kami sampai di pos 2 dan istirahat di sana. Kurang lebih 20 menit. Di sana kami istirahat. Lagi-lagi si Restu bengong dan matanya melihat ke atas seperti dia lagi melihat sesuatu, tapi untungnya aku sigap bantu dia. Sedangkan beberapa cewek yang lain kedinginan parah. Waktu aku mau nerusin jalan lagi ke pos 3, baru bangun dari duduk, kedengaran suara gending Jawa yang disambung suara seperti nyinden dengan nada sedih. Itu bikin aku lumayan down dan bertanya, tanpa separah ini kah hati gunung? Biar hatiku ya. Jadi aku kayak menggumam, separah ini kah gangguan di gunung ketika ada salah satu dari kita yang tidak dalam keadaan suci? Atau ini faktor lain, entah apalah semacamnya. Perjalanan menuju pos 3 adalah yang paling berat, padahal estimasi hanya sekitar setengah jam, dikarenakan suhu yang semakin rendah dan lelah yang semakin menghantui, serta mental yang semakin lemah karena gangguan-gangguan gaib. Di perjalanan pun menuju pos 3, banyak dari para cewek yang sudah terlihat kelelahan, terutama si Restu. Tahu sendirilah bagaimana mendaki saat haid, tenaganya tentu tidak sekuat biasanya. Dan juga mental pasti down karena diganggu demit. Itu pun saat aku lagi fokus nge-center track. Gak sengaja aku ngesorot semak-semak, tiba-tiba semak-semak itu seakan bergerak. Tapi aku masih positive thinking. Siapa tahu hewan atau apa, meskipun tidak masuk akal. Entah kenapa hatiku berkata coba lihat ke atas pohon. Dan kagetnya aku ada sosok Miss K yang sedang nangkring di dahan pohon. Jadi maksud dari Miska di sini kuntilanak ya. Aku sengaja tidak ngasih tahu teman-teman yang lain, takut mereka ikut ketakutan ataupun ngedrop. Teman-teman aku terlihat sangat lelah, tapi terus aku semangatin. Tak selang lama kami sampai di pos 3 dan menuju ke atas sedikit ke camp area. Akhirnya suhu di sana benar-benar dingin. Entah kenapa selama aku naik gunung kali inilah aku ngerasain suhu sedingin ini. Aku dan cowok lain pun bangun tenda dan mempersiapkan masak. Ya, semua itu kami lakukan karena kami melihat yang cewek sudah sangat lelah. Biarlah mereka istirahat, pikirku. Oh ya, waktu pendakian terasa sangat lama. Dan kira-kira perjalanan kita itu memakan waktu 6 jam. Kami melakukan pendakian di jalur yang katanya begitu cepat, dan kami pun selesai mendirikan, dan akhirnya kami pun mendirikan tenda dan alhamdulillah selesai. Dan itu kira-kira pukul 1 malam. Setelah itu yang cewek langsung pada istirahat dan kami yang cowok biasalah. Kami bertiga belum bisa tidur. Akhirnya kita bercengkrama ria sembari menunggu raga ini mengantuk sambil makan cemilan. Di saat kami bercanda ketawa-ketawa, ada satu suara yang ikut ketawa. Suaranya besar seakan menertawakan kami. Kami pun hanya bisa tatap-tatapan mendengarnya. Waktu demi waktu berlalu. Akhirnya teman-temanku sudah pada tidur dan aku sendiri belum bisa tidur. Ya, akhirnya aku nyalain musik pakai headset. Tapi gak lama kemudian aku pun tertidur. Baru saja merem, tiba-tiba lenganku kayak ada yang ngusap dari luar tenda.
Usapannya semakin kencang seakan-akan hendak merobohkan tenda ini. Aku kira babi hutan, tapi kok gak ada suaranya. Baru saja aku bilang gitu dalam hati, tiba-tiba ada suara ketawa yang sudah saya tebak itu adalah kuntilanak. Ketawanya singkat tapi berasa ngeri. Di atas tenda aku ngelihat kayak ada bayangan tangan. Aku hanya bisa berdoa dan perlahan gangguan mulai menghilang dan akhirnya aku ketiduran. Tepat pukul 4 pagi, Daru kebelet buang air kecil dan dia hendak buang air di botol. Tapi aku tegur karena lebih tidak sopan kencing di botol. Akhirnya aku temenin dia keluar tenda. Sangat dingin banget. Perahu saat ini sangatlah dingin dan dinginnya menusuk tulang. Serius, aku nggak hiperbola, tapi benar-benar dingin. Aku nganter Daru ke semak-semak lumayan jauh dari tenda. Jarakku sama Daru kira-kira 10 meteran. Aku mainan HP waktu itu dan kuliah jam 10 menit. Dan aku lihat jam 10 menit kok belum kelar-kelar nih anak kencing, pikirku. Akhirnya aku samperin dan tuh bocah. Namun anehnya dia seakan melihat ke atas pohon. Refleks aku langsung ikutan lihat dong. Dan betapa kagetnya aku ketika ada sosok manusia dengan kepala seperti kalong. Atau kalau kalian nggak tahu kalong itu kelelawar besar, sedang hinggap di dahan pohon yang cukup besar. Aku shock melihat itu karena aku bukanlah orang yang peka akan hal gaib. Dan aku langsung ajak Daru lari pergi ke tenda kembali. Kami pun baca doa sebelum tidur kembali. Niat kami buat kejar sunrise batal dikarenakan dinginnya udara. Terpaksa kami pergi ke puncak agak siang jam 7-an. Selepas semua bangun, kami pun sarapan roti saja karena puncak perahu dekat dari tempat kami camp. 5 menit kita sampai di puncak dan lanjut mengabadikan eksistensi atau mengabadikan eksistensi. Cukup lama kami di puncak. Jam 9 pagi kami lanjut turun ke tempat camp. Sampai di sana kami makan dan berberes untuk turun. Perjalanan turun alhamdulillah lancar, hanya ada beberapa gangguan kecil seperti bisikan-bisikan. Kami sampai di base camp sekitar jam 1 siang. Setelah istirahat sebentar, pukul setengah 2 kami melanjutkan perjalanan pulang ke Pekalongan. Aku kira di perjalanan motor udah aman, ternyata tidak. Aku start dari base camp jam setengah 2, harusnya jam 4 kita udah sampai di rumah. Baru saja ada tanjakan dikit, motorku lagi-lagi gak kuat dan itu bikin susah karena kondisi macet. Kira-kira jam 4 kami sampai di desa Batur. Kami istirahat di sana kurang lebih setengah jam. Hari sudah semakin sore dan akhirnya kami sampai di Gerlang pas waktu maghrib. Dan akhirnya kami berhenti sejenak untuk sholat dan berdoa semoga perjalanan pulang dilancarkan. Setelah sholat kami kembali melanjutkan perjalanan melewati hutan yang sangat gelap, yaitu arah Forest Kopi. Di perjalanan itu kami banyak mendapat gangguan gaib lagi, dikarenakan memang lokasi yang terkenal cukup angker dan jalanan yang cukup terjal. Sekitar 10 menit perjalanan, tiba-tiba motor si Restu mengalami remblong dan terperosok ke jurang. Kami pikir ternyata kuburan. Untung saja dia tidak menabrak batu nisan kuburan. Dan setelah itu kami dengar suara cewek tertawa dan kuntilanak terbang. Aku ngelihat itu entah yang lain. Dan anehnya lagi, motor si Restu sewaktu dicoba tanpa diperbaiki oleh zaman, normal kembali, tak terjadi apa-apa. Akhirnya kami saling tukar motor dan mengatur posisi. Akhirnya kami sampai di rumah, tepatnya di rumahku pada pukul 11 malam. Dan ini di luar ekspektasi kami. Di rumah aku udah nyampe di rumah, kami akhirnya pun cerita-cerita banyak. Ternyata perjalanan menuju Forest Cafe semua melihat makhluk itu dengan berbeda-beda. Ada yang melihat anak kecil, ada yang melihat Black Giant, ada yang melihat Mr. Kurz. Black Giant ini Gundurwo ya. Ada yang melihat kuntilanak dan semacamnya. Akhirnya teman-temanku pulang ke rumah masing-masing. Dan inilah cerita dari Arda Adib. Bagaimana menurut teman-teman nih dengan cerita sesingkat ini dan aku bacanya secepat ini? Mungkin belepotan dan lain sebagainya. Yang jelas satu pesan yang tersirat dalam cerita Arda Adib, yakni buat teman-teman,
yang melakukan pendakian atau perjalanan kemanapun, usahakan doa terlebih dahulu, dicek perlengkapannya, dan jangan lupa selalu baca-baca sholawat dan lain sebagainya. Dan tentu saja kondisi tubuh harus fit ya, apalagi kalau kalian naik gunung. Kalau kalian naik gunung ya perbekalan, logistik, fisik, terus apalagi ya, perlengkapan yang dibutuhkan itu harus dilengkapi. Jangan sampai kalian kekurangan kelengkapan saat berada di sana, terutama jaket, headlamp, dan lain sebagainya. Ya, bagaimana nih menurut teman-teman? Seru nggak nih ceritanya? Seru nggak? Tulis di kolom komentar ya, apapun komentar kalian. Dan buat teman-teman yang mau kirim cerita horornya atau pengalaman horornya, entah saat mendaki atau pengalaman saat perjalanan jauh atau di kos, di kontrakan, di rumah, dimanapun itu, silahkan kirim ke email yang udah aku sediain di deskripsi ya. Jadi buat teman-teman biar kita saling sharing lah tentang cerita kalian, pengalaman kalian, seperti itu. Dan juga jangan lupa ditekan tombol like-nya ya kalau kalian suka sama cerita horor-horor dari channel aku, dan juga di subscribe biar kalian tidak ketinggalan konten-konten horor kedepannya. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau belepotan ataupun ada salah kata ataupun ada nama-nama yang menyerupai namanya sama kayak nama kalian. Aku minta maaf banget, dan terima kasih kepada akun media sosial Twitter Adi. Aku ucapin terima kasih banyak karena udah dipersilahkan untuk membacakan tweetnya. Dan Aska Al Maulidi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan